Jasa mereka sangat besar bagi bangsa ini. Namun, justru sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Komang Merta Mulia Maniasa dan rekan saya. Saya Ketut Agus Dinanda dan rekan saya. Perkenalkan, saya Madin Talina Mahalini. Kali ini kami akan membawakan suatu platform business to business, layanan jasa logistik hasil laut yang terintegrasi di Asia Tenggara. Fishgo, Empowering Local Fishermen. Delighting Global Consumers. Baik, adapun yang melatar belakangi kami untuk membangun dan mengembangkan aplikasi ini adalah Indonesia sebagai negara dengan wilayah maritim terbesar di dunia. Dapat dilihat bahwa total laut Indonesia mencapai 3.257 km persegi dengan hasil ikan sebesar 12,01 juta ton per tahunnya. Namun hal ini belum dimanfaatkan secara penuh dan baik oleh masyarakat Indonesia maupun nelayan sebagai garda terdepan. Hal ini dilatar belakangi oleh tantangan yang dihadapkan oleh nelayan karena kesusahan akan akses dan distribusi rantai pasok yang ia butuhkan. Di sisi lain, peluang tinggi datang dari permintaan komoditi seafood, khususnya di Bali, seperti hotel, restoran, maupun rumah makan. Next slide. Oke, berikutnya adalah deskripsi dari produk atau aplikasi yang kami tawarkan. Nah, Fishgo itu merupakan aplikasi basisnya Android yang mengintegrasikan nelayan-nelayan lokal dengan bisnis-bisnis seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu restoran juga hotel ya gitu, berbasis olahan seafood. Oke. Jadi di sini bisa melihat ada menu beranda, aktivitas, obrolan, dan profil yang di masing-masing menunya tersebut ada fitur-fiturnya tersendiri. Oke, berikutnya. Kemudian analisis pestel dari Fishgo. Nah, kita lihat dari segi politikal. Nah, dari segi politikal, pemerintah itu mendukung pemanfaatan sumber daya maritim. Tetapi ini dari aspek ekonominya, ketimpangan infrastruktur antara wilayah bagian barat dan timur Indonesia itu masih jauh begitu. Kemudian dari sosialnya itu masih ada keterbatasan akses jaminan sosial bagi para nelayan. Kemudian dari bagian teknologikalnya itu digitalisasi dari pengguna internet di Indonesia itu semakin terakselerasi secara masif di tahun-tahun belakangan ini. Kemudian dari segi environmental ada nelayan yang terganggu produktivitas pemancingannya begitu karena reklamasi dan juga penambangan. Kemudian dari segi legislationnya ada peraturan yang mengatur bahwa pelaku usaha melakukan pemanfaatan ruang dan juga sumber daya di wilayah perairannya masing-masing. Oke, kemudian berikutnya. Jika dilihat dari potensi pasar, aplikasi Fishgo ini memiliki peran yang sangat besar dan potensi yang sangat besar di Indonesia. Dapat dilihat bahwasannya serviceable obtainable market dari Fishgo mencapai angka 1,15 juta pengguna, khususnya di wilayah Indonesia, Singapura, dan juga Malaysia. Next slide. Berdasarkan dari analisis value proposition canvas, dapat dilihat bahwasannya consumer kami menginginkan produk bahan baku hasil laut yang berkualitas, pemesanan cepat, mudah, dan juga aman. Nah, kami selaku founder dari Fishgo dapat memfasilitasi hal tersebut dengan menjembatani kebutuhan antara nelayan sebagai supplier dan juga bisnis-bisnis di sektor tersebut. Next slide. Pada analisis SWOT, kami memiliki keunggulan yakni peta interaktif yang menghubungkan antara lini bisnis terdekat dengan nelayan terdekat sehingga hasil ikan tersebut akan masih segar. Namun sayangnya untuk saat ini kami masih membutuhkan modal yang cukup besar dalam pengembangan aplikasi. Dan di sisi lain terdapat ancaman
terhadap kompetitor baru yang akan memasuki pasar kami. Untuk menanggapi hal tersebut, kami telah membuat strategi pemasaran. Yang pertama, kami akan menyebarkan 100 proposal ke hotel dan juga restoran di seluruh wilayah Bali. Kemudian kami akan memanfaatkan influencer marketing dengan menggunakan tokoh-tokoh terkenal dan juga ternama yang memiliki elektabilitas tertentu untuk memasarkan produk kami. Dan yang terakhir adalah kami menggunakan media platform online seperti Google Ads, YouTube Ads, dan juga sosial media. Selain itu, berdasarkan analisis kompetitor di industri perikanan, Fisgo dapat dikatakan memiliki keunggulan bersaing jika dibandingkan dengan dua kompetitor langsungnya, yaitu adalah Fishlog dan juga Asilo.com. Dapat dilihat pada layar. Nah, dalam aspek operasional, Fisgo dimulai dari tahap pembuatan konsep hingga siap untuk di-launching di tahun berikutnya, yaitu dalam 1 tahun ke depan. Nah, untuk analisis arsitektur sistem, Fisgo menggunakan user, internet, API, server, dan juga database. Adapun bisnis model yang digunakan oleh Fisgo adalah B2B, di mana kami bertujuan untuk memperpendek rantai pasok nelayan ke pasar bisnis, yaitu penginapan dan juga F&B, di mana kami mendapatkan revenue stream-nya berasal dari profit sharing dengan nelayan sebesar 20%, lalu juga dari ongkos kirim 50.000 per 10 km, dari ongkos buruh 1.000 per box, lalu dari biaya administrasi per transaksi, dan juga dari jasa pelayanan ekspor. Untuk mewujudkan kami membangun Fisgo, kami memerlukan modal awal sebesar 156 juta, yang dimana kami dapatkan dari 45% dari investor, 55% dari founder sendiri. Nah, adapun telah kami proyeksikan pendapatan bersih kami selama 5 tahun ke depan, yang dimana kami hasilkan itu tidak selalu stabil. Adapun untuk analisis kelayakan bisnis kami, yang dimana kami akan mendapatkan kembali modal selama 1,4 tahun, lalu juga ada NPV sebesar 300 juta, lalu ada probabilitas indeks yaitu sebesar 3,3%, dan juga ada IRR sebesar 92%. Nah, untuk mencapai semua hal tersebut, kami perlu untuk mencapai 5.400 transaksi di tahun pertama. Oke, tentunya untuk mencapai hal itu, kami tentunya harus memiliki tim yang penuh semangat gitu, untuk berdampak dan juga berkontribusi terhadap industri perikanan Indonesia. Nah, bisa lihat sendiri, Marta Mulia dari manajemen pemasaran, itu sebagai CEO dan juga CMO, dan Tarina dari manajemen operasional itu sebagai CEO dan juga CFO, dan saya sendiri Gus Nanda sebagai kepala teknikal gitu, sebagai CTO dan juga CHRO. Oke, berikutnya. Nah, berikut milestone dari Fisgo. Nah, rencananya kami akan melakukan launching aplikasi pada tahun 2024. Nah, setahun setelah launching itu, diharapkan itu bisa mencapai 5.400 transaksi seperti yang diharapkan tadi. Kemudian, rencananya pada tahun 2029, paling tidak kami harus sudah memiliki 30 mitra tetap di kawasan Bali Selatan. Dan juga mencari investor kargo untuk mengembangkan tentunya proses distribusi dari produk kami. Oke, sekian. Berikutnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan tentang Fisgo. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisgo, Empowering local fishermen, Delighting global consumers.